Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang berjumpa dengan rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya hendak membagikan materi terkait dengan salah satu konsep dasar pariwisata yang amat populer. Tourism Area Life Cycle. Simak penjelasannya ya. Jika ditilik secara mendalam, ilmu kepariwisataan dalam konteks pembangunan banyak beririsan dengan bidang ilmu lainnya. Terkadang dalam mengembangkan suatu destinasi wisata, banyak aspek yang harus diperhatikan mulai dari faktor sosial budaya masyarakat, dampak lingkungan ekologis, pemasaran destinasi, branding, infrastruktur dan tata wilayah, arsitektur, transportasi, pengelolaan sampah, teknologi, kebijakan, sampai ilmu hukum. Hal inilah yang menyebabkan pariwisata dianggap sebagai ilmu multidisiplin yang kompleks. Terkadang dalam menyusun perencanaan master plan dan rancangan induk pariwisata hanya dilihat dari satu sisi keilmuan saja, sehingga pada implementasi secara jangka panjang akan bermasalah. Pola pendekatan yang top-down dengan bidang keilmuan yang tidak menyeluruh cenderung sulit untuk merangkul masyarakat yang pada akhirnya malah membahayakan keberlanjutan dan eksistensi suatu destinasi. Mungkin pertanyaan yang sering kali muncul adalah, apakah suatu pola pendekatan pembangunan dapat diterapkan secara seragam di semua destinasi? Seringkali dikarenakan faktor target dan menjadi prioritas pemerintah pusat, pendekatan bottom-up yang menjadikan masyarakat aktor penting, malah kurang dilibatkan dalam perencanaan destinasi. Sehingga hal ini malahan menjadi potensi konflik baru yang dapat merugikan banyak pihak. Namun, ada juga di daerah tertentu yang malah pola pendekatan top-down menjadi solusi efektif. Hal ini erat kaitannya dengan fase destinasi tertentu sebagaimana yang digambarkan dalam Tourism Area Life Cycle yang digagas oleh Butler pada tahun 1978 silam. Model fase Tourism Area Life Cycle merupakan model yang dikembangkan dari keilmuan bisnis pemasaran yang berangkat dari konsep product life cycle yang sangat terkenal di kalangan product manager dan pemasar. Model Tourism Area Life Cycle cukup membantu pengelola destinasi untuk mengetahui daerahnya berada di fase mana. Singkatnya, Tourism Area Life Cycle merupakan model linear sederhana yang mengkategorikan 6 fase siklus hidup destinasi menjadi fase eksplorasi atau exploration. Fase ini adalah fase di mana suatu daerah baru mulai akan mengembangkan daerahnya menjadi destinasi wisata. Jenis atraksinya mayoritas bertemakan alam dan budaya yang belum dikembangkan secara serius. Fase ini merupakan fase awal ketika pemerintah daerah dan masyarakatnya mulai memikirkan untuk mengembangkan pariwisata daerahnya, melihat potensi yang dimilikinya. Inilah waktu yang tepat di mana perencanaan visi pariwisata atau tourism vision harus mulai dipikirkan. Contoh daerah yang masuk dalam tahap ini adalah kawasan ekonomi khusus yang baru ditetapkan fase keterlibatan atau involvement. Fase ini merupakan fase di mana pengembangan destinasi wisata mulai serius dilakukan dan sektor pariwisata mulai dijadikan sebagai sumber pemasukan. Homestay mulai berkembang, investor mulai tertarik untuk berbisnis, pemerintah dituntut untuk mengembangkan infrastruktur dasar seperti jalan, bandara, fasilitas kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Pada fase ini, juga sudah mulai terlihat musim kunjungan wisatawan. Selain itu, pada fase ini sudah terjadi kontak antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Contoh daerah yang termasuk dalam fase ini adalah Kabupaten Gresik yang mulai mengembangkan pariwisatanya secara lebih serius. Fase pengembangan atau development. Pada fase ini, pasar wisatawan sudah terdefinisi dengan baik. Atraksi utama sudah mulai berkembang. Investor asing sudah mulai masuk. Ini terdorong adanya pertumbuhan angka kunjungan wisatawan yang relatif stabil, serta melihat adanya potensi pasar wisatawan baru.
Contoh destinasi yang masuk di fase ini adalah Labuhan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Fase konsolidasi atau consolidation. Saat fase konsolidasi, pertumbuhan pariwisata mulai melambat. Hal ini bisa berarti dua kemungkinan. Yang pertama, perlambatan ini disengaja karena pengelola destinasi karena ingin membatasi kunjungan dengan implementasi carrying capacity untuk menekan dampak negatif bagi destinasi. Selain itu, bisa jadi pengelola ingin merubah segmen pasar menjadi lebih eksklusif. Kemungkinan yang kedua, perlambatan tersebut tidak disengaja dikarenakan kejenuhan pasar dan kurangnya inovasi produk. Fase stagnan atau stagnation. Fase stagnan ditujukan untuk destinasi yang sudah berada pada titik jenuh. Akibatnya, jika destinasi wisata tidak melakukan inovasi atau memikirkan ulang terkait pola pembangunannya, maka loyalitas wisatawan akan menurun dan berpotensi menyebabkan penurunan kunjungan atau masuk ke dalam fase decline. Contoh destinasi yang menunjukkan gejala ini adalah Bali Selatan dengan Kuta dan Legian di masa sebelum periode pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah fase peremajaan atau rejuvenation dan fase penurunan atau decline. Terdapat dua kemungkinan jika suatu destinasi sudah berada dalam fase stagnan. Yang pertama adalah terjadi penurunan atau declining, sementara yang kedua adalah berinovasi dan berhasil masuk ke fase peremajaan. Untuk mewujudkan hal ini tentunya sangat bergantung terhadap perencanaan yang matang dan rencana aksi yang inovatif dan adaptif. Contoh yang dapat dilakukan oleh destinasi adalah pengembangan atraksi baru, pembangunan kepariwisataan berbasis pariwisata berkelanjutan, perubahan target pasar wisatawan, atau bisa juga dilakukan inovasi terkait dengan penyesuaian dan peningkatan fasilitas dan infrastruktur pariwisata. Maka dari itu, hal yang pertama harus dilakukan oleh pengelola destinasi, baik swasta maupun pemerintah, adalah mengenali terlebih dahulu pada posisi mana destinasi Anda berada. Selanjutnya adalah menentukan strategi dan rencana aksi yang disesuaikan dengan fasenya masing-masing. Demikian sekilas materi tentang tourism area life cycle yang dapat saya bagikan. Terlepas dengan berbagai kritik dan sanggahan terhadap konsep dan gagasan ini, tourism area life cycle masihlah salah satu konsep dasar dari pengembangan destinasi wisata yang masih diimplementasikan pada banyak rencana pengembangan pariwisata di banyak negara. Mungkin pada video lainnya, saya akan membahas beberapa kritik dan kelemahan dari gagasan ini. Namun demikian, untuk kali ini saya cukupkan terlebih dahulu materi ini. Dan sampai jumpa pada materi-materi dan video-video menarik lainnya, persembahan dari kanal YouTube Leisure, Tourism, and Education. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.